Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mempercepat PC atau laptop kalian yang lemot. Nah, terkadang PC kita lemot itu dikarenakan banyaknya background proses yang tidak kita ketahui dan tidak kita gunakan. Kita bisa melihat background text-nya dengan cara klik kanan pada Task Manager. Kalau kita klik Task Manager di sini, nah ini adalah aplikasi-aplikasi yang sedang digunakan oleh PC kita semua. Jikalau ada aplikasi di luar Windows, di luar bawaan Windows yang tidak kita gunakan dan kita tidak pernah install, tetapi aplikasinya itu memakan CPU memori yang besar sehingga menjadikan PC kita menjadi lemot. Nah, caranya jikalau ada aplikasi tersebut, misalkan kita asumsikan bahwasannya aplikasi ini itu tidak digunakan oleh saya dan saya tidak tahu aplikasi ini, kita bisa klik di sini Open File Location, lalu cari menu Uninstall. Atau kita bisa hapus langsung di sini, hapus langsung di rootnya, ataupun kita bisa lewat ini, add or remove programs. Kita klik di sini. Nah, kita cari app and features. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang terinstall di dalam komputer kita. Nah, kita cari yang tadi Epic Launcher, kita uninstall di sini. Jika aplikasi ini tidak kita gunakan, tetapi terdapat di sini dan memakan CPU dan RAM yang sangat besar. Tentu ini menjadi masalah. Nah, bagaimana kalau misalkan aplikasi yang ngadat itu bawaan dari Windows, seperti Windows Update, seperti Delivery Optimization? Saya sarankan untuk men-disable service-nya. Bisa kok disable. Kita misalkannya men-disable Windows Update, men-disable Delivery Optimization juga bisa. Jikalau tetap tidak bisa di-disable, saya sarankan install ulang dan gunakan Windows 10 yang versi Lite. Link untuk Windows 10 versi Lite akan ada di bawah. Dan ingat, ini hanya untuk pengguna yang berjakan. Jika kalian menggunakan Windows Ori, kalian tinggal men-disable service-nya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita harus mendefrag PC kita setiap minggunya. Jadi setiap minggu kita mendefrag PC kita dengan cara klik kanan pada hard disk yang akan di-defrag, yaitu local disk C atau D bisa, properti, lalu kita klik tools, optimize. Berhubung saya menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Smart Defrag 6, di sini ada optimize. Kalian bisa gunakan fitur bawaan dari Windows atau menggunakan Smart Defrag. Tetapi saya sarankan menggunakan Smart Defrag agar lebih cepat dan juga lebih fleksibel. Nah, misalkan ya kalian punya dua hard disk, misalkan hard disk C, hard disk D. Kalian klik dua-duanya, lalu kalian klik Smart Optimize. Lamanya defragment itu bergantung kepada besarnya hard disk yang kalian gunakan. Mungkin akan memakan waktu selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, sesuai besar hard disk kalian. Tetapi ini adalah cara yang baik untuk mengurus PC kalian. Yang kedua adalah menghapus temporary files atau file sampah. Kalian bisa klik time di sini. Nah, jadi biasanya di dalam time ini itu banyak sekali file yang tidak digunakan atau file yang sementara. Kalian hapus semua saja. Nah, yes, jikalau kalian melihat
file yang tidak dapat dihapus, kalian bisa skip dan selesai. Nah, lalu bisa juga di sini kalian menambahkan persen. Bukan ya, coba. Nah, apa tadi? Run persen, 10%. Ini pun ada, tapi di user di key app data local temp, di app datanya. Nah, kalian bisa hapus semuanya. Hapus saja, karena ini adalah file yang tidak lagi kita gunakan. Contoh seperti ini ya. Nah, cache ini juga banyak sekali. Temp, passcode crash. Nah, kita bisa hapus semua. Sudah kepilih semua, kita klik delete. Yes. Lalu jika ada file yang tidak dapat dihapus, kita skip saja. Skip. Nah, oke. Kita sudah menghapus temporary files atau file sementara. Di mana sih file sementara datangnya itu? Misalkan contoh, kita membuka file PDF di internet. Lalu kita pilih Open with Firefox atau Open with Chrome tanpa mendownload PDF-nya. Nah, otomatis file PDF-nya akan disimpan di temp lalu dibuka oleh Firefox. Biasanya itu dihapus otomatis, ada juga yang enggak. Jadi oleh karena itu kita harus menghapus file temp sekiranya seminggu sekali, sama seperti defrag, agar harddisk kita itu bebas dari file-file yang tidak digunakan. Baik, setelah itu, setelah kita menghapus temporary files adalah kita menginstal aplikasi pihak ketiga. Saya sarankan kalian menggunakan aplikasi yang namanya adalah Advanced System Care. Jadi aplikasi ini keren, kata saya, keren banget. Karena semua hal yang asalnya kalian lakukan dengan manual sekarang bisa dengan satu klik. Dan lengkap untuk mempercepat PC kalian. Kalian bisa klik semua secara legal di sini, lalu scan. Nah, ini ada versi yang free. Versi yang free dengan berbayar itu tidak berbeda jauh. Jadi kalian bisa gunakan yang versi free dan juga yang free juga dapat bercepat PC kalian. Nah, berhubung ini bakal lama, mungkin ada 1 jam ataupun setengah jam. Nah, lalu kalian bisa fix di sini. Nah, otomatis diperbaiki junk file, privacy trace. Ini adalah contoh dari semua hal yang dapat diperbaiki oleh aplikasi ini. Lamanya di scan ini bisa 12 menit, 30 menit, bisa pun sejam, tergantung kasus dalam PC kalian ataupun tergantung hardware yang kalian gunakan. Lalu aplikasi ini udah built-in. Aplikasi ini ya udah built-in dengan yang namanya adalah sistem monitor. Jadi kalian bisa mengecek, wah ini mana sih aplikasi yang makan RAM paling besar? Wah ternyata Camtasia. Kita bisa lihat di sini. Kalau di sini close. Nah jadi kalian bisa tahu mana sih aplikasi yang menggunakan RAM paling besar. Kita bisa end test di sini, dihapus ataupun di close aplikasinya. CPU. Nah, misalkan ya, wah ternyata yang paling besar menggunakan CPU adalah Camtasia Recorder. Lalu disk ini adalah besarnya transfer dalam hard disk. Jika ada yang terlalu besar, kalian pun bisa di end test di close aplikasinya. Di sini ada matriks CPU, GPU, mainboard, fan speed. Nah, ini adalah temperatur CPU-nya, temperatur prosesor, temperatur VGA, temperatur mainboard,
dan juga kecepatan dari kipas angin, kipas dalam PC kalian. Nah, jika kalian bingung mana sih yang harus kita entes, kalian bisa klik roket di sini. Klik roket, nah otomatis RAM-nya akan dirilis sebanyak 306 MB. Yang besar ya, jadi keren. Aplikasi ini tuh bisa mengontrol PC kita agar makin ringan. Dari RAM, dipercepat, penggunaan CPU, lah pokoknya lengkap di sini. Nah, jadi tadi yang pertama adalah defragment, yang kedua adalah menggunakan aplikasi ini, yang ketiga tadi adalah penghapusan temporary files. Nah, mungkin ada lagi di sini ada startup. Nah, jika ada aplikasi yang tidak kalian gunakan, aplikasi yang tidak ingin kalian gunakan tetapi terinstall, biasanya ini berjalan ketika PC dinyalakan. Nah, kalian bisa disable, misalkan Discord, kita bisa disable. Jadi ketika Windows dinyalakan, ketika PC dinyalakan, maka Discord tidak akan berjalan karena kita disable startup-nya. Ataupun yang lainnya yang tidak ingin kita gunakan. Ini berguna untuk memperluas ataupun memperingan kinerja PC kita. Nah, dan juga jikalau kalian lebih mengutamakan kecepatan, performance daripada tampilan, kalian gunakanlah ini. Misalkan disk PC property. Nah, di sini adalah Advanced System Settings. Lalu kalian klik settings. Nah, kalian bisa adjust for best performance atau appearance. Jadi ini kalau ini kan tampilannya akan lebih smooth, saya contohkan. Nah, kan kalau gini kan jadi lebih smooth kan, lebih tuh ada animasinya kan, lebih kelihatan gimana gitu. Tapi jika kalian tidak peduli dengan tampilan, tetapi kalian peduli dengan kecepatan dalam komputer kalian, kalian gunakan adjust for best performance. Kita klik apply. Nah, dengan ini, maka tidak akan ada animasi apapun. Dan tentunya ini pun akan sedikit mempercepat PC kalian. Apalagi jika spek PC kalian itu tergolong low end. Nah, baik segitu mungkin kiat-kiat cara mempercepat PC kalian agar menjadi cepat seperti baru. Jikalau cara ini tidak berhasil dan PC kalian masih lemot, saya sarankan untuk install ulang. Dan saya sarankan lagi gunakan Windows 10 yang versi Lite-nya. Jika kalian menggunakan Windows versi original, kalian bisa reset ulang Windows kalian agar semua file Windows akan kembali seperti semula. Dan hati-hati ketika kalian menggunakan aplikasi ataupun mendownload aplikasi, misalkan ya contoh, kita mendownload aplikasi Balsamiq Mainframes. Kita download pada website yang tidak dikenal atau website yang banyak spamnya gitu. Kita download, lalu setelah diinstal ternyata bukan hanya ini yang keinstall, tapi banyak aplikasi lainnya keinstall. Nah, ini biasanya yang jadi masalah. Yang jadi masalah karena ya banyak sekali isi aplikasi-aplikasi yang pasti yang masuk jalur hitam yang tidak kita ketahui. Aplikasi tersebut nebeng dalam misalnya aplikasi yang kita install. Ini berbahaya. Dan juga gunakan antivirus karena terkadang suka banyak malware atau virus yang membuat PC kita lemot. Seperti adware, malware apapun itu yang membuat PC kita lemot itu ada. Jadi adalah virus atau malware yang membuat PC kita menjadi lemot. Saya sarankan gunakan Avast antivirus. Sekarang Avast itu perlindungan malware-nya udah gratis. Free malware protection.
itu adalah update terbaru dari Avast. Keren kan? Jadi Avast ini udah berpengalaman lah, udah bertahun-tahun jadi antivirus kita semua. Jika kalian menggunakan antivirus bawaan seperti Node-Defender, saya sarankan gunakan Avast karena Avast lebih berpengalaman dalam protection antivirus dalam komputer. Nah, sekian dari saya. Semua link aplikasi yang saya gunakan akan ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga urus fisik kalian seperti kalian mengurus kucing kalian. Baik, karena itu mungkin ini adalah akhir video sekarang, dan juga selamat jumpa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.